Shalom buat anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap anak-anak ibu tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai ringkasan cerita. Hari ini ibu akan membahas apa itu ringkasan, bagaimana ciri-ciri ringkasan, bagaimana cara membuat ringkasan pada suatu cerita. Namun masih berhubungan juga dengan gagasan pokok. Nah, anak-anak ibu, untuk memulai pembelajaran kita ada baiknya diawali dengan doa. Dan ibu harap juga kamu sudah sarapan dan sudah mandi ya. Oke, kita awali pembelajaran kita dengan doa. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan berasal dari bentuk dasar ringkas yang berarti singkat, pendek dari bentuk yang panjang. Hal ini dipakai untuk mengatakan sesuatu bentuk karangan panjang yang dihadirkan dalam bentuk singkat. Suatu ringkasan disajikan dalam bentuk yang lebih pendek dari tulisan aslinya dengan berpedoman pada keutuhan topik dan gagasan yang ada di dalam tulisan aslinya yang panjang itu. Nah, rangkuman itu sama dengan dikatakan ringkasan ya anak-anak ibu. Nah, anak-anak ibu akan menjelaskan lagi. Maksudnya di sini untuk menentukan ringkasan itu bagaimana ya? Ringkasan itu ceritanya. Pada cerita itu dia membahas tentang apa? Nah, kalau kita sudah tahu dia membahas tentang apa, lalu ambil kesimpulannya atau sarannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan ringkasan ya anak-anak ibu. Sekarang ibu akan menjelaskan ciri-ciri sebuah ringkasan. Ciri-cirinya itu: 1. Mengungkapkan kembali bentuk kecil dari sebuah karangan. Maksudnya di sini kita menyampaikan kembali isi cerita itu, namun isi cerita yang kita sampaikan dalam bentuk singkat. Yang kedua, memproduksi kembali apa kata pengarang. Maksudnya kita menghasilkan, kita tulis kembali apa yang disampaikan pada pengarang. Yang ketiga, mempertahankan urutan-urutan gagasan yang membangun badan karangan tersebut. Maksudnya kita tetap mempertahankan isi cerita tersebut. Jangan kita buat tidak sesuai dengan isi cerita. Nah, itu sudah salah. Yang keempat, menyusun ringkasan terikat oleh penataan, isi dan sudut pandang pengarangnya. Nah, itu berhubungan dengan nomor 3 anak-anak ibu. Kita menyusun ringkasan itu sesuai dengan isi cerita. Bagaimana isi cerita tersebut? Bagaimana yang dimaksud pada si pengarang? Nah, jadi harus kita tuliskan kembali dalam bentuk kalimat-kalimat pendek pada di nomor 5. Kalimatnya pendek-pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Nah, jadi ringkasan itu kita menulis kembali isi cerita tersebut, isi cerita yang panjang, kita singkatkan anak-anak ibu. Maksudnya kita singkatkan itu bukan berarti kita meringkas isi cerita. Maksudnya kita ambil semua dari kalimat-kalimat itu. Boleh kita mengambilnya, boleh dengan penambahan bahasa kita sendiri. Nah, itu yang dikatakan ringkasan. Ibu ulangi, meringkas itu kita mengambil sebagian dari isi cerita tersebut, kalimat-kalimatnya, lalu kita tambahi dengan bahasa kita. Tapi harus diingat, isi cerita, sudut pandang yang dimaksud oleh pengarang itu jangan berbeda ya. Selanjutnya ibu akan membahas tujuan ringkasan. Nah, tujuannya ini untuk memendekkan sebuah karangan yang panjang. Seseorang yang akan membuat ringkasan harus memilih mana gagasan utama dan mana gagasan tambah. Karena anak-anak ibu, tujuan ringkasan ini memahami dan mengetahui isi dari sebuah buku. Sehingga diperlukan latihan-latihan yang membimbing seorang agar dapat membaca karangan dengan cepat. Jadi salah satu tujuan dari membuat ringkasan untuk membantu seseorang agar bisa membaca sebuah buku dalam waktu singkat dan menghemat waktu. Selanjutnya anak-anak ibu, manfaat ringkasan. Manfaatnya ini
membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau cerita yang begitu panjang. Nah, rangkuman ini membuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca ringkasan, kita seakan-akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Sekarang, Ibu akan menjelaskan cara membuat ringkasan. Yang pertama, kamu membaca naskah secara utuh. Maksudnya, kamu terlebih dahulu membaca isi cerita tersebut. Yang kedua, tandailah kata-kata sulit. Nah, maksudnya di sini, kalau kamu tidak mengerti pada kata-kata di sebuah cerita tersebut, kamu tandai. Nah, setelah kamu tandai, kamu cari artinya anak-anak Ibu, supaya kamu memahami isi cerita itu. Yang ketiga, mencatat gagasan utama. Nah, ini sudah kita pelajari ya, gagasan pokok, gagasan utama itu sama. Nah, kamu cari tahu bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Sudah Ibu jelaskan. Caranya yang dengan mudah, apa isi cerita tersebut, itu dia. Nah, sudah kamu tentukan semua nak, nomor 1 sampai nomor 3. Lalu kamu tulis rangkuman kamu. Kamu tulis kembali. Bolehkah Bu mengambil dari kalimat isi cerita tersebut? Mengambil bagian dari kalimat isi cerita tersebut? Boleh. Namun, bolehkah juga Bu menambahkan kalimat dengan bahasa sendiri? Boleh. Tapi ingat, isi cerita harus tetap sama dengan cerita yang ditulis oleh pengarang. Nah, setelah kamu tulis, yang kelima, kamu baca ulang kembali rangkuman yang telah kamu buat. Nah, itulah cara membuat rangkuman. Sekarang Ibu akan menjelaskan melalui contoh. Perhatikan ya anak-anak Ibu, dengan cerita penangkapan ikan secara ilegal mengancam stok perikanan nasional. Jika hal itu dibiarkan, akan merugikan nelayan tradisional. Akibatnya berdampak pada kemerosotan hasil tangkapan. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya perikanan. Jika hal itu dapat dilaksanakan, kerugian negara 30 triliun dapat ditekan. Dengan demikian, pendapatan negara bisa dioptimalkan dan harga BBM bagi nelayan tidak perlu naik. Nah, itu contoh yang Ibu berikan. Sekarang kita akan menentukan rangkuman pada isi cerita tersebut. Nah, kita tentukan rangkumannya ya anak-anak Ibu. Pertama tadi bagaimana? Kita membaca secara keseluruhan isi cerita, lalu tentukan gagasan utamanya. Tandai kata-kata sulit jika memang ada kata-kata sulit yang tidak kamu pahami. Nah, pada contoh yang Ibu berikan, itu membahas tentang apa ya? Nah, ternyata itu membahas tentang penangkapan ikan secara ilegal di negara kita. Lalu, ingat untuk menentukan atau membuat sebuah rangkuman atau ringkasan bagaimana? Kita tentukan gagasan utamanya. Lalu kita ambil kesimpulan. Itulah yang sebuah ringkasan yang dimaksud. Nah, penangkapan ikan ilegal dapat mengancam stok perikanan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya perikanan. Nah, itulah ringkasan yang Ibu berikan. Itulah jawabannya. Jadi, Ibu ingatkan kembali, menentukan ringkasan kita baca terlebih dahulu. Kita tentukan gagasan utamanya atau gagasan pokoknya. Sudah kamu tentukan, cari kesimpulannya atau sarannya. Lalu kamu jadikan satu. Kalau memang bila perlu ditambahi dengan kalimat atau bahasa kamu sendiri. Namun ingat, jangan mengurangi atau merubah isi cerita tersebut ya anak-anak Ibu. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi kita hari ini. Ibu akan membahas tentang tugas kita. Mengenai tugas kita di situ, kamu membuat ringkasan pada cerita perbedaan bukanlah penghalang. Nah, di situ maksudnya dalam satu cerita itu kan terdapat beberapa paragraf. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Yang Ibu maksud kamu meringkas cerita.
Pada judul cerita perbedaan bukanlah penghalang, kamu ringkas ya, bukan per paragraf. Kamu ringkas, dalam satu cerita itu ada satu ringkasan cerita. Ya nak ya, mudah-mudahan kamu paham yang ibu maksud pada tugas yang ibu berikan. Demikian video pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.